Agus, selamat siang. Siang hari ini saya minta waktu Pak Agus untuk wawancara tentang pengambilan keputusan dengan nilai-nilai kebijakan yang ada di sekolah. Yang pertama, pertanyaan selama ini bagaimana Pak Agus mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang ada di SMP 4 ini? Terkait dengan kasus dilema etika maupun moral, kita bisa mengambil beberapa contoh kasus atau mungkin beberapa kejadian, bisa lewat asesmen dari siswa sebelumnya maupun pasca kejadian maupun gejala ke arah itu, gejala ke arah kejadian baik itu moral dan lain-lain bisa kita amati, bisa kita perkuat dengan sebuah angket yang nanti masuknya ke asesmen tadi. Itu bisa menjadikan patokan awal untuk mengambil kebijakan yang terkait dengan hal tersebut. Terus selanjutnya Pak Agus, bagaimana Pak Agus mengambil keputusan terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Seperti misalnya tadi seperti ada rasa keadilan dan rasa kasihan seperti itu. Untuk mengambil keputusan itu kita melihat dari beberapa kasus, contohnya dua kasus sama-sama punya bobot yang orang mengatakan itu sama, tapi ketika kita cermati pasti ada prioritas ya. Prioritas yang paling besar kemungkinan untuk kita tangani lebih dahulu atau kita selesaikan lebih dahulu yang kita ambil. Kita cermati dengan baik dari semua sisi, dari segala sisi, dari unsur apapun, baik itu dari segi yang terkait dengan moralitas maupun perasaan atau apapun namanya, itu nanti kita tetap milih salah satu di antara dua yang sama-sama orang lain menganggap itu bobotnya sama. Tapi sebenarnya tidak ada kasus apapun yang bobotnya sama persis, mesti ada prioritasnya. Prioritas yang terberat itulah yang perlu kita tangani. Terus langkah-langkah atau prosedur dalam menyelesaikan masalah atau juga dalam mengambil keputusan yang biasa Pak Agus lakukan selama ini, menggunakan langkah yang bagaimana Pak Agus? Biasanya kita awali dengan kepentingannya dulu, atau mungkin dari prioritas awal, dilihat dari kebenaran dan bisa juga dari kejadian tersebut, di prosesnya melalui sebuah penempatan kepentingan maupun penempatan permasalahan yang terkait dengan kejadian atau masalah tersebut. Jadi kita awali dengan contoh kasus misalnya. Jadi misalnya ada kasus ini individu atau kelompok. Kemudian ini perlu ada melibatkan perasaan atau bagaimana. Kemudian ini ada yang terkait dengan kebenaran maupun dengan yang lain. Ini prioritas seperti itulah kita jadikan langkah-langkah. Syukur bisa urut, artinya prioritas itu sesuaikan dengan bagaimana kita harus menangani hal tersebut. Demikian kira-kira seperti itu. Jadi tidak ada yang persis tidak, tapi kita tetap menggunakan prioritas-prioritas yang paling memungkinkan untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut. Terus selanjutnya, hal yang paling efektif dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus yang ada di sekolah ini. Yang paling efektif adalah bagaimana kita bisa
mendelegasikan atau mungkin bekerja sama dengan para pengambil kebijakan maupun bapak ibu yang menangani hal tersebut. Contoh, kalau di sekolah yang jelas kerjasama kita adalah dengan wali kelas, dengan bapak ibu guru, utamanya bapak ibu guru, karena yang setiap saat berinteraksi dengan anak-anak. Kemudian di sekolah ada kesiswaan, jadi setelah bapak ibu guru kita kolaborasi dengan wali kelas, dengan kesiswaan, dan gongnya di bimbingan konseling, karena itu merupakan dokter. Jadi setelah diagnosa dari permasalahan sudah kita kembangkan, maka di bimbingan konseling lah itu yang akan menangani secara komprehensif. Seandainya itu pun tidak mampu atau belum mampu untuk menentukan, maka bisa dikerjakan dengan kepala sekolah maupun pihak luar dari sekolah tersebut yang memang betul-betul mampu untuk menjembatani serta bisa menyelesaikan permasalahan. Selanjutnya Pak Agus, tadi hal efektif. Sekarang apa yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, misalnya dengan guru sendiri? Apa yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan? Tantangannya diantaranya satu, tatkala bapak atau ibu guru itu sendiri belum menyadari sepenuhnya bahwa tupoksi beliau, tugas pokok fungsi bapak ibu guru adalah menjadi pendamping anak-anak, baik itu dalam pembelajaran maupun dalam pendidikan sikap perilaku di sekolah. Karena apa? Tatkala kita termasuk bapak ibu guru, kepala sekolah, karyawan atau stakeholder yang ada di sekolah itu mampu untuk menjembatani atau mengkolaborasikan prinsip tadi, termasuk juga masing-masing mampu menyadari tupoksinya, insya Allah bisa segera menyelesaikan atau lolos dari permasalahan yang sebenarnya itu tidak perlu terjadi. Karena kunci di sebuah sekolah atau di pangkalan yang terdepan dari garda pendidikan adalah bagaimana bapak ibu guru mampu berkolaborasi dengan teman sejawat, dengan pimpinan, dengan tenaga pendidikan, dengan siswa dan orang tua. Terus selanjutnya Pak Agus, misalnya ada sebuah kasus pada hari itu atau hari tertentu, apakah Pak Agus menyelesaikannya hari itu juga atau menjadwalkan, dan bagaimana bentuk atau prosedur seperti apa yang Pak Agus jalankan? Demikian Mas, untuk kasus harus diselesaikan saat itu juga. Setiap kasus apapun, baik itu terkait dengan siswa maupun guru, karyawan, itu bisa tidak bisa, ada prioritas utama harus diselesaikan dari itu. Karena apa? Ketika kasus itu tidak bisa segera selesai, maka kemungkinan yang terjadi adalah akan membawa kasus-kasus itu akan melebar kemana. Tetapi ketika contoh hari ini atau jam ini ada kasus atau tadi kita segera selesaikan, kita ambil kasus itu seperti apa, kemudian kita cari jalan keluar dan sesegera mungkin memang hari itu selesai. Tetapi manakala kasus itu tidak bisa diselesaikan pada hari itu, maka harus dijadwalkan karena melibatkan orang lain dan itu harus dijadwalkan. Tapi prinsipnya jangan menunda untuk menyelesaikan kasus. Terus selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah dalam pengambilan keputusan? Faktor yang mempermudah itu terkala satu, masing-masing dari kita mampu untuk menyadari
peran di sekolah seperti apa, menjadi apa. Dan itu kalau masing-masing menyadari, kemudian masing-masing merasa memiliki terkait dengan pekerjaannya, tanggung jawabnya, kemudian dengan merasa memiliki sekolah itu atau merasa bertanggung jawab terhadap kemajuan maupun perkembangan anak-anak, maka itu akan sangat mendukung terhadap penyelesaian maupun pengembangan anak maupun membantu segera tercapainya apa yang kita inginkan. Dari apa yang telah kita bicarakan pada siang hari ini, apa pembelajaran yang Pak Agus ambil dari pengambilan keputusan di Lima Etika? Yang bisa kita ambil pelajaran adalah satu, kita tidak berhenti. Kita sebagai bapak, sebagai guru, saya sebagai pimpinan tidak akan pernah berhenti untuk selalu mengingatkan dan mengajak diri kita sendiri untuk selalu kemudian mengintrospeksi diri dengan segala kekurangan kita. Karena apa? Dengan cara melihat kekurangan diri kita di dalam melaksanakan tugas pokok fungsi kita masing-masing, kita akan selalu berbenah diri untuk menjadi lebih baik. Kemudian yang bisa saya kolaborasikan dengan pertanyaan dari Pak Agus. Terima kasih Pak Agus atas waktunya pada siang hari ini. Semoga besok kita bisa berkolaborasi lagi dan belajar lagi tentang pengambilan keputusan dengan nilai kebijakan dan dilema etika. Terima kasih Pak Agus. Selamat siang Pak Andi. Selamat siang Pak Wate. Saya mengganggu waktunya sebentar untuk mau memberikan pertanyaan tentang pengambilan keputusan pengambilan keputusan yang dengan nilai-nilai kebijakan serta keputusan yang mengandung dilema etika atau rujukan moral. Siap Andi? Yang pertama, selama ini bagaimana Pak Andi mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Artinya ini dilema etika itu kedua-duanya benar. Misalnya satu keadilan, satu kasihan, bahasa kasihan. Bagaimana Pak Andi mengidentifikasi kasus? Ya, kita lihat permasalahan. Lalu kita cari jalan keluarnya, jalan tengahnya, supaya masalah tersebut cepat terselesaikan dan tidak merugikan kedua belah pihak. Oleh sebab itu kebijakan itu betul-betul kita ambil sekecil mungkin untuk tidak merugikan orang lain. Oleh sebab itu dalam permasalahan ini memang kita harus lihat apa yang dibicarakan, apa yang dimasalahkan, kita lalu kita pelajari, lalu kita ambil sikap, ambil keputusan yang sebijak mungkin supaya orang tersebut sama-sama menerima dan sama-sama tidak dirugikan. Itulah keputusan yang bisa saya sampaikan. Yang kedua, bagaimana Pak Andi menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, sini dalam keputusan yang saya ambil dalam sekolah ini, memang kita pilah-pilah permasalahannya. Mana yang dipentingkan, itulah kepentingan kebijakan yang harus kita ambil. Di samping itu
kita lihat ya kepentingan itu kaitannya dengan pribadi atau kepentingan orang banyak. Ya kita ambil kebijakannya itu ya kepentingan yang menyangkut kepentingan orang banyak. Itulah yang bisa kita putuskan, ya, kita utamakan, ya, supaya kepentingan tersebut itu bisa berjalan bagaimana mestinya. Tidak pribadi di atas kepentingan golongan, tidak, tetapi kepentingan yang betul-betul bermanfaat untuk orang banyak. Oke, terima kasih. Terus lanjut. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Pak Andi lakukan selama ini? Nah, di sini saya lakukan ini jelas di pendekatan yang humanis, ya, supaya orang tersebut ya bisa menerima apa yang mereka alami, ya. Lalu kita tanya, ya, supaya orang tersebut bicara apa adanya, lalu tidak ditutup-tutupi, supaya ya, permasalahannya jelas dan kita bisa membantu semaksimal mungkin untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Itu yang bisa saya sampaikan. Lanjut, hal apa saja yang selama ini Pak Andi anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, contohnya seperti ini, misalkan ada siswa, misalkan ya, ada siswa yang prank atau istilahnya itu bully misalkan ya. Ini memang kita beri pengarah pada siswa itu supaya tidak membuli temannya itu. Nah, karena berteman itu intinya kan semuanya sama, lalu tidak ada istilahnya dibedakan satu dengan yang lain, misalkan seperti itu. Maka anak-anak ini diberi pengertian supaya tidak membuli dan mengulang kembali ya hal-hal yang mereka lakukan pada temannya itu, supaya teman itu bisa sejajar dengan mereka. Itu yang saya sampaikan. Misalnya kasus dilema etika yang begini Pak Edi, ada anak pandai padahal ada kegiatan outing kelas. Anak pandai ini tidak membayar iuran, tidak bisa karena tidak mampu. Dia tidak bisa ikut kegiatan outing kelas karena dia tidak bisa bayar. Itu kan adil, kalau tidak bisa bayar dia tidak berangkat. Tapi dia pandai, kan benar sama-sama dia tidak bisa ikut karena dia tidak bayar, tapi dia pandai di situ. Nah, bagaimana menurut Pak Andi? Ya, ini ya, anak yang pandai tetapi dia tidak mampu. Nah, di sini kita bantu, nah, kita musyawarahkan kepada teman sekelasnya supaya membantu temannya itu bagaimana caranya supaya teman itu bisa ikut dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Entah bagaimana caranya supaya teman itu tidak absen, tetapi bisa ikut melaksanakan kegiatan tersebut. Dengan bagaimana cara pun ya, teman-teman itu harus mengupayakan supaya teman tersebut bisa melaksanakan. Karena gotong royongan ini dalam suatu kebajikan itu memang penting, dan istilahnya terus perlu dikembangkan supaya anak tersebut yang bisa melaksanakan kegiatan tersebut. Makanya teman-temannya itu harus mendukung supaya teman yang pagi itu bisa melaksanakan kegiatan tersebut. Malah tidak terus supaya teman itu tidak bisa mengikuti, tidak. Itu kita beri motivasi supaya teman-temannya itu
semaksimal mungkin dan bisa melaksanakan kegiatan. Terus dengan misalnya dengan kasus tadi, hal apa saja yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan? Biasanya begini, biasanya teman-teman itu di dalam pengambilan keputusan itu satu sama lainnya itu tidak mau mengalah, biasanya seperti itu, mau menangnya sendiri. Oleh sebab itu biasanya kalau tidak diketemukan suatu keputusan itu diambil dengan jalan voting. Voting itu dengan suara terbanyak, ini baru diambil suatu keputusan. Kalau bisa sih jangan sampai diambil voting. Kalau bisa itu dengan musyawarah mufakat supaya masalah itu, keputusan itu cepat terselesaikan. Itu memang anjuran ya, dalam musyawarah mufakat untuk mengambil suatu keputusan itu. Tidak mau menangnya sendiri. Biasanya kan anak-anak itu kan ya, tidak menunjukkan itu. Dia mau menunjukkan dirinya sendiri ya, tanpa mempedulikan teman yang lain. Itu salah. Yang baik itu memberikan kesempatan kepada temannya, walaupun pendapatnya itu benar atau salah, kita tampung, lalu moderator atau dalam suatu keputusan itu baru bisa diambil mana yang betul-betul yang menyangkut kepentingan orang banyak. Itu harusnya seperti itu. Tapi biasanya teman-teman anak-anak itu biasanya itu mau menangnya sendiri ya. Akhirnya terjadi ya, kesalahpahaman itu. Akhirnya apa? Tetapi kalau yang bisa ya, itu nanti dari anak-anak ya, usulnya itu ditampung ya, lalu kita ambil yang ada kaitannya dengan kepentingan orang banyak, itulah yang baru kita putuskan. Terus lanjut, apakah Pak Andi kalau ada masalah misalnya di hari tertentu, apakah langsung diselesaikan hari itu atau membuat jadwal, dan bagaimana prosedur penyelesaian masalahnya? Gini, kalau ada suatu permasalahan, kalau bisa jangan ditunda. Kalau bisa itu langsung ditangani ya, mampu mungkin ya. Dicari jalan keluarnya ya, bagaimana permasalahannya, lalu kita bantu, kita putuskan ya, kita beritahu supaya masalah itu cepat clear. Karena apa? Kalau tidak kita selesaikan, malah justru mengganggu pikiran baik itu yang mendapat masalah maupun yang menangani ya. Sebaiknya itu secara langsung, jangan diberi waktu, tenggang waktu itu nanti, kecuali kalau permasalahan itu berlarut ya. Berlarut itu memang memerlukan waktu. Kalau bisa itu masalah itu, kalau ada masalah cepat diselesaikan, diceritakan apa adanya dan tidak ditutupi. Samping itu juga harus bisa merahasiakan masalah itu, jangan sampai keluar ya, atau diekspor keluar dulu ya. Kita rahasiakan, kita bantu supaya masalah itu ya, cepat clear. Kalau tidak nanti bisa menimbulkan suatu penyakit. Biasanya itu menjadi stres orang yang mengalami masalah. Itu harus cepat selesaikan, jangan diberi tenggang waktu. Itu yang bisa saya sampaikan. Terus lanjut lagi, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Andi dalam pengambilan keputusan? Ya, biasanya begini, biasanya itu ya, orang-orang yang sekelilingnya misalkan itu memberi tahu, misalnya juga memberi saran dan sebagainya. Itu dalam saya mengambil suatu keputusan. Kalau kita memang tidak bisa mengambil keputusan secara pribadi, kita harus minta
tolong ke sekeliling kita yang dianggap bisa membantu menyelesaikan masalah tersebut. Kalau kita pikir sendiri misalkan itu juga tidak baik ya, yang baik memang kita harus dibantu oleh orang lain supaya masalah itu bisa saya putuskan dan clear apa adanya. Ya, oke. Yang terakhir Pak Andi, dari apa yang telah disampaikan pada saat ini, siang ini, apa yang Pak Andi petik dari pengalaman Pak Andi mengambil keputusan dilema etika? Gini, dengan adanya masalah-masalah itu, saya merasa bangga dan merasa senang lah bisa membantu sesama yang membutuhkan suatu pertolongan. Dan di kemudian hari kan tidak ada suatu permasalahan. Dengan adanya itu saya merasa senang sekali dengan bisa mengambil keputusan atau kebijakan yang selama ini terjadi atau dialami orang tersebut. Oleh sebab itu ya, saya petik dengan adanya keputusan yang saya ambil ini mudah-mudahan bisa dikembangkan oleh siapa saja dan tidak orang lain itu mengalami suatu problema atau masalah yang itulah harapan semua orang. Siapa orangnya yang pasti tidak mau mengalami suatu permasalahan, itu semua orang seperti itu. Dan mudah-mudahan dengan adanya wawancara ini untuk kedepannya ya, mudah-mudahan tidak ada problema dan berjalan seperti apa adanya. Itu harapan semua orang. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Andi. Selamat siang. Siapa akan lemah di hatiku? Ku akan bela negeriku sampai akhir hayatku hanya untuk